Rencana mau buka warung jualan lagi di habis tahun baru, tapi aku juga sampai sekarang belum mulai jualan lagi di teras rumah, padahal tahun baru hampir habis. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya teman-teman. Nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau bikin-bikin cilok, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Seperti yang teman-teman tahu, libur jualan paling lama aku ini adalah tahun 2022 sampai sekarang teman-teman ya. Hampir 2 bulanan aku itu libur jualan di teras rumah, dan lama banget aku itu gak mulai jualan lagi. Kenapa sih Mbak Umi Asih kok nggak jualan-jualan terus? Apakah modalnya habis? Apakah ada masalah atau ada acara? Tapi kok lama sekali, sampai 2 bulanan lebih loh ya. So, teman-teman yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir, karena aku akan jelasin sebab apa kenapa aku itu nggak buka-buka warung jualan dan kapan mulainya aku jualan lagi. Sebenarnya rencana jualan aku di teras rumah itu udah aku siapin ya. Mulai persiapanku itu udah beli beberapa taplak buat meja. Aku juga udah beli banner baru buat di teras rumah aku, nanti akan aku pasang. Terus kemudian aku juga udah beli stiker cilok aku banyak banget, karena rencana aku itu akan buka warung jualan sekalian sama jualan cilok online teman-teman. Tapi sampai tahun baru selesai aku itu belum mulai jualan lagi, karena sebabnya ada beberapa ya teman-teman. Salah satunya itu karena emang di rumah aku ini lagi ada acara. Terus yang bikin aku itu mundur-mundur lagi buat nggak buka-buka warung jualan aku itu karena salah satunya itu adalah musim hujan. Jadi kalau emang lagi musim hujan itu anak-anak emang jarang jajan, dan kita sebagai seorang penjual itu males banget ya teman-teman kalau musim hujan, becek, apalagi kalau emperan rumah aku itu gampang ketampon air hujan teman-teman ya. Makanya aku itu belum mulai jualan karena lagi musim hujan di rumah aku. Tapi alhamdulillah udah beberapa hari ini, di bulan Januari ini musim hujan udah mulai reda, dan alhamdulillah cuaca itu udah mulai normal teman-teman ya. Jadi kesempatan banget buat aku memulai usaha lagi, memulai jualan lagi di teras rumah seperti biasanya. Terus teman-teman ya, alasan aku lagi nggak buka-buka warung jualan sampai sekarang itu karena banyaknya masuk pesanan cilok teman-teman. Alhamdulillah meskipun aku itu nggak jualan warung di teras rumah, ternyata banyak banget dari teman-teman lainnya itu pesen cilok, dan pesennya itu nggak sedikit. Kadang ada yang 100 box, kadang ada yang 50 box, kadang ada yang 25 box. Jadi per orang itu ya pesanannya segitu-gitu teman-teman. Makanya kalau aku ada pesanan banyak cilok, aku makanya itu ngundur-ngundur lagi buat buka warung jualan. Kemudian teman-teman, sebenarnya aku mau buka warung jualan itu habis tahun baruan pas ya, kira-kira pertengahan gitulah teman-teman ya. Ternyata di rumah aku itu mau ada pengajian ya. Makanya kalau ada pengajian, dan suami aku juga ada pengajian, di dalam 1 bulan itu tuh ada pengajian 2. Dan aku tuh bingung banget, masa nanti habis mau jualan, terus kemudian kita libur lagi, terus habis jualan kita libur lagi gitu ya. Jadi gak enak banget rasanya. Makanya aku sekalian aja lah untuk liburnya. Insya Allah nanti aku udah mulai jualan lagi itu habis pengajiannya mak aku yang terakhir ini teman-teman. Insya Allah nanti kalau habis pengajian aku akan pasang-pasang untuk perlak yang aku beli kemarin, untuk apa itu namanya, akan aku pasangin di meja aku, meja jualan supaya lebih rapi. Terus kemudian aku juga pasang banner sekalian ya, untuk banner aku yang kemarin itu udah aku copot karena udah jelek banget dan sobek teman-teman. Makanya kemarin aku kan beli banner baru kan ya di Kediri bareng teman aku Mula, supaya nanti agar anak-anak tahu, oh Mbak Umi Asih udah pasang banner, udah mulai jualan lagi di teras rumah. Terus teman-teman, karena udah 2 bulanan lebih aku itu libur jualan, apa aja sih yang akan aku persiapkan ketika aku itu mulai jualan lagi di teras rumah? Pasti kalau teman-teman yang vakum jualannya tuh lama seperti aku, pasti harus seperti ini persiapannya ya. Karena emang kita itu jualan di teras rumah itu kan usaha ya. Jadi emang harus ditata bener-bener supaya mapan, peralatannya supaya lengkap, modalnya udah siap, batin kita, tenaga kita juga harus siap teman-teman. Jadi bukan hanya modal udah siap, terus kemudian warung kita udah siap dibuka, tapi persiapan buat badan kita nggak fit, terus kemudian niat kita nggak bagus, insya Allah nanti
usaha kalian susah untuk berjalan lancarnya. Apalagi nanti kalian sering libur-libur ya. Hari ini jualan, besoknya libur lagi, besoknya libur lagi, kayak gitu. Makanya aku usahakan buat teman-teman semuanya ya, sebelum mulai jualan lagi, usahakan persiapan seperti ini. Nanti akan aku tulis supaya teman-teman bisa praktekin juga. Yang pertama itu adalah niat teman-teman. Jadi kita niat buat jualan lagi di teras rumah, buat tambah-tambah penghasilan, terus kemudian supaya usaha kita itu tambah lancar ya, bisa bantu-bantu suami. Kita dari hasil-hasil jajanan, beli jajanan Ciki, terus kemudian kita jual lagi di teras rumah, kita dapat beberapa untung yang buat kita sendiri, itu lumayan banget buat jajanan anak, kayak gitu teman-teman ya. Jadi semua usaha, usahakan kalian itu niat dulu. Nanti kalau udah niat, aku bener-bener mau jualan, bener-bener niat buat jualan, insya Allah apapun yang akan terjadi di jualan kalian, entah itu nanti sepi, entah itu nanti jualan kalian rame sampai keteteran, terus kemudian anak-anak ternyata minta yang ini, yang itu, atau usaha kalian itu tambah gede gitu ya. Kalian pokoknya niat dulu, niat bismillah, aku mau buka jualan di teras rumah, aku bantu suami, niat buat bantu suami untuk mencari nafkah, itu bagus banget ya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus ada niatan, niatnya harus bagus supaya nanti usaha kalian lancar terus dan rezekinya itu berkah barokah. Terus yang kedua, persiapan buat warung jualan lagi atau buka warung jualan itu adalah modal ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah modal. Ketika niat udah disiapkan, niat lahir batin ya, udah siap, kita udah siap buat jualan lagi sebagai penjual, kita siapkan modalnya yang kedua. Jadi untuk modal ya, untuk modal itu usahakan teman-teman modalnya itu khusus buat warung. Jadi untuk warung yang kemarin, kalau seperti aku warungnya kan udah buka lama kan, itu modalnya insya Allah masih ada dan gak aku pakai buat uang pribadi, supaya nanti aku mau jualan lagi di teras rumah itu gak bingung modal lagi teman-teman, seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang baru memulai buka jualan di teras rumah seperti aku atau buka usaha, kalian juga harus siapkan modal. Dan untuk modalnya teman-teman ya, kalian bisa dari tabung, bisa dari uang suami yang biasa kasih seharian itu kalian sisihkan buat modal jualan di teras rumah. Kemudian untuk persiapan buka warung jualan lagi, yang ketiga itu adalah kalian cek peralatan jualan kalian apakah udah siap atau belum ya. Niat udah siap, terus kemudian modal udah siap, ternyata peralatannya belum siap. Terus gimana dong? Kita jualannya pakai apa? Terus di mana jualannya? Kan gitu ya. Makanya usahakan bukan hanya niat, bukan hanya modal, siapkan peralatannya. Kira-kira kalau aku jualan cilok nanti peralatannya apa aja? Tempat sausnya, tempat plastiknya, terus kemudian tempat sambelnya, terus kemudian mejanya itu gimana. Terus kemudian kalau mau jualan roti bakar, udah siapin belum cup-cup buat isi selainya ya, untuk tempat-tempat selai, supaya nanti anak-anak atau kamu waktu melayani anak-anak itu nggak bingung gitu ya. Jadi aku benar-benar memikirkan untuk peralatan-peralatan apa aja yang aku buat jualan di teras rumah itu aku pikirkan banget, supaya nanti pas waktu kita mau buka jualan kita langsung ngeplek-ngepleknya gitu loh teman-teman. Jadi buat roti bakar peralatannya seperti ini, ada teflon, terus kemudian ada tempat selai. Kemudian kalau untuk papeda aku udah siapkan tusuknya sate, kemudian udah siapin tempat balado pedas manisnya kayak gitu ya. Terus kalau es aku udah siapkan termos dan kemudian galon, kemudian pompa galon ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau mau jualan kita udah pikirkan baik-baik ya, untuk niat, terus kemudian modal, dan kemudian peralatan untuk jualan kamu. Selanjutnya persiapan buka warung lagi. Yang keempat itu adalah tempat. Jadi usahakan tempat itu yang strategis ya. Usahakan tempat yang strategis, banyak pasarnya. Jadi sesuai dengan jualan kamu. Kalau kamu jualan di teras rumah seperti aku, jualan anak-anak, jajanan anak-anak, itu pasarnya itu anak-anak. Jadi banyak-banyakin anak-anak ya di daerah kalian. Kalau deket-deket TPA, TPQ, atau deket-deket sekolah TK, itu bisa banget buat jualan di teras rumah karena pasarnya itu pas. Tapi kalau nggak ada anak-anak, ya jangan jualan jajanan anak-anak. Siapa yang mau beli kan gitu. Jadi kalau emang kebanyakan ibu-ibu, jarang anak-anak, ya kalian jualannya di jualan toko kelontong gitulah teman-teman ya, kayak jualan toko kelontong atau jualan pecel atau nasi atau warung kayak gitu teman-teman. Jadi sesuaikan pasar kalian. Terus kemudian kalau untuk tempat itu kalian bisa manfaatin teras rumah kalian itu buat jualan. Mbak Umi, aku nggak punya teras rumah,
aku punyanya apa kayak latar gitu, ya boleh ya teman-teman ya, boleh. Kalau kalian nggak pengen jualan di teras rumah, kalian bisa jualan di pinggir jalan. Nanti kalian izin ke orangnya yang di depan rumah kayak gitu teman-teman. Jadi usahakanlah teman-teman ya, buat yang mulai buka jualan di teras rumah, usahakan tempatnya itu udah ada. Terus kemudian pasarnya juga pas. Jadi kalian jualannya itu insya Allah akan berjalan dengan lancar kalau pasarnya itu udah pas sesuai dengan jualan atau usaha kamu. Yang kelima alias yang terakhir, kalau udah siap semuanya mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 kalian udah siap, langsung aja teman-teman buka warung jualan ya teman-teman ya. Usahakan jualannya konsisten, telaten, dan jangan pernah libur-libur terus kalau bener-bener kalian capek atau ada acara ya teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali libur, 2 kali libur, 3 kali libur kayak gitu ya. Usahakan kita jualannya istiqomah dan telaten supaya kita dapat untungnya itu juga lebih banyak ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi emang persiapan buat buka jualan itu meskipun jualannya kecil-kecilan seperti aku, itu juga butuh usaha dan butuh niat banget ya. Apalagi kita itu untungnya sedikit, capeknya nggak kira-kira. Itu ada kan seperti itu kan Mbak Umiasih, aku tuh capek jualan di teras rumah, untungnya sedikit, melayaninya capek. Kita itu kalau usaha jualan warung diistiqomain aja ya, supaya nanti kita itu rezekinya tambah berkah barokah itu ya. Meskipun kalian untungnya banyak, tapi kalau nggak berkah ya habis ya, uangnya cepet habis, soalnya kan nggak berkah. Tapi kalau sedikit kalian dapat berkahnya, insya Allah rezeki kalian itu nggak akan cepat habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat beberapa tips dari aku, apalagi buat teman-teman sesama pejuang rupiah, sesama jual di teras rumah, apalagi jualannya lebih dari aku kayak kuku kelontong atau lainnya. Itu alhamdulillah semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kalau aku udah mulai jualan lagi akan aku update ya, mulai dari kulaan jajan, terus kemudian penataan warung aku jualan, terus kemudian waktu pasang banner, itu akan aku update semuanya. Yang pastinya kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like dan di share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya, supaya nanti kalian gak ketinggalan tips lagi buat buka warung jualan atau kegiatan jualan aku di teras rumah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.